Saudara, polisi kembali memeriksa tempat ditemukannya jasad Alvaro Kiano yang sempat dilaporkan hilang 8 bulan lalu. Penyisiran dan olah TKP di jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung selama 3 jam. Melibatkan anjing pelacak, polisi menemukan 5 bagian kerangka diduga milik korban. Selanjutnya, temuan barang bukti dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada anak. Sehingga kami harus ronsen lagi dan koordinasi dengan penyelidik Polres. Ibu kandung Alvaro Kiano, Nugroho, mengaku ancaman penculikan pernah dilontarkan sang ayah tiri Alvaro pada tahun lalu. Hal ini dilakukan agar ia mau kembali rujuk dengan pelaku. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya, ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya, aku pikir oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering, Bu. Alvaro, saudara, berhasil ditemukan berkat laporan seorang warga yang membawa bukti rekaman pembicaraan ke polisi. Lalu bagaimana kesaksian itu akhirnya bisa mengungkap kematian Alvaro termasuk pada pelakunya? Kami sudah terhubung dengan Muhammad Reza, warga yang pertama kali melapor ke polisi terkait dengan kematian Alvaro. Mas Reza, selamat sore, Pak Reza. Ya, selamat sore. Ya, Mas Reza, kami ingin tahu dulu bagaimana Mas Reza ini bisa mendapat awalnya cerita tentang Alvaro. Apakah Mas Reza tetangga atau apa, Mas Reza? Jadi gini, cerita awalnya sebenarnya itu cerita dari asisten rumah tangga saya yang cerita kepada istri saya. Itu sebenarnya sejak tanggal 17 September 2025. Sebenarnya ada menginfokan ke saya, tapi saya karena tidak tahu khususnya secara detail, saya tidak belum berani untuk melakukan pihak berwajib. Dan sampai dengan tanggal 13 November itu keluar lagi di beranda IG bahwa ibunya Alvaro mencari-cari lagi anaknya. Dan tergerak dari istri saya sampaikan ke saya, tolong gimana, apakah itu bisa laporkan ini kepada polisian. Akhirnya saya coba untuk menghubungi Mas Reza. Nah, Oke. saya mencoba. Ya, Mas Reza, mungkin sambil diperbaiki koneksinya karena agak terputus-putus. Jadi pada saat awal tadi ada ART-nya Mas Reza yang bercerita kepada istri Anda ya. Itu hubungan antara ART Mas Reza dengan korban atau dengan pelaku, hubungannya keluarga? Ya, jadi gini, anak dari ART saya itu satu kelas dengan keponakan pelaku, ya. Dan kebetulan tinggal di perumahan di saya, gitu. Ini di Tenjo, di dekat. Di perumahan di sebuah perumahan di Tenjo. Oke, lalu waktu itu apa yang dibilang, Mas? Dan saat itu bilang, aku mengetahui bahwa temanku istilahnya ini membunuh anak kecil. Terus ditunjukkan siapa, ditunjukkanlah fotonya. Fotonya adalah itu Alvaro, itu Kiano Nugroho. Nah, pada saat itu memang dia cerita ke ibunya ini anaknya dari ART saya cerita ke ibunya bahwa
mengetahui hal tersebut dari keterangan, saya sebut aja misalnya NA itu keponakan dari pelaku. Terus akhirnya saya bergerak tanggal 16 November hari Minggu lalu. Saya tergerak untuk mencoba cari tahu saya harus lakukan. Akhirnya Ibu Kapolsek Pesanggerahan membuka hotline di media sosial. Saya coba menghubungi beliau. Akhirnya first respon dari Ibu Kapolsek 16 malam saya langsung ke Polsek Pesanggerahan membawa bukti. Sebenarnya dari tanggal 13 itu saya sudah mencari bukti yang kuat untuk saya membawa ke kepolisian begitu. Bentar, Mas Reza, ini karena agak terpatah-patah jadi agak kurang terdengar jelas. Jadi pada saat ART Mas Reza ini cerita, kemudian Mas Reza sampai bisa melapor ke Polsek ya tadi ya? Atau Polres tadi? Ke Polsek, oke, ke Polsek di sana. Itu temuannya apa yang Mas Reza tahu? Tahu korban sudah meninggal atau bagian mananya? Ya, bahwa keterangan saya mencoba meminta keterangan dari anaknya ART saya. Saya datangi, terus saya interview sedikit, saya rekam bahwa memang benar mengetahui informasi tentang keberadaan Alvaro. Itu. Waktu itu taunya masih hidup kan? Jadi ini dua anaknya ini curhat gitu. Luna sama N ini curhat. Gitu. Mungkin NA ini nggak pengen menyimpan rahasia ya. Kepada N, jadi dia cerita. Mas Reza, waktu itu pada saat cerita itu, waktu itu posisinya Alvaro ini masih hidup? Oh enggak, ini saya waktu cerita tanggal 13 November. Oh 13, oke. Sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Nah kemudian apa sih bukti yang kemudian Mas Reza kumpulkan sehingga berani ini melapor? Kalau saya berdasarkan keterangan, karena yang saya tanya itu kan anak SMA ya, SMA, feeling saya ini benar, itu keterangan ini gitu. Jadi feeling saya kuat, saya beranikan untuk melapor. Gitu. Oke, dengan keberanian itu apa yang membuat akhirnya Mas Reza berani melapor itu? Karena rasa kemanusiaan, saya kasihan terhadap keluarganya Alvaro tentunya, itu aja. Nah, pada saat akhirnya polisi bergerak kemudian menyusuri jembatan Cilalai ini, apakah itu berdasarkan informasi juga dari Mas Reza? Informasi dari TSA pelaku dan keterangan dari G. Ya, G itu adalah teman dari pelaku. Gitu. Jadi informasi dari saya itu pelaku dan untuk keberadaan jenazah itu itu berdasarkan dari keterangan dari dia dan pelaku itu. Oke, Mas Reza, kami mohon maaf karena sebenarnya banyak sekali yang informasi ingin kami gali, tapi karena sambungannya agak terpatah-patah, jadi kami kurang mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Mas Reza bisa bercerita lebih banyak ya. Terima kasih Mas Reza untuk informasinya. Selamat malam.